Inilah SMP Negeri 2 Kuta Utara yang luasnya sekitar 90 are. Sekolah yang berdiri pada tahun 2011 ini menyediakan 24 ruang belajar, laboratorium berlantai 2, kantoran berlantai 3, dan 80 orang tenaga guru yang handal di bidangnya masing-masing, yang menjadikan SMP Negeri 2 Kuta Utara memperoleh nilai terbaik terakreditasi A di Kabupaten Badung pada tahun 2015. Spesifikasi sekolah SMP Negeri 2 Kuta Utara itu ada satu, untuk ruang belajar kita mempunyai 24 ruang belajar. Nah, kemudian untuk lab kita mempunyai lab lantai 2 dengan ruangan ada 4, di atas 2 karena lantai 2, kemudian yang di bawah lantai 2, sehingga kita memiliki untuk lab 4 ruang. Kemudian untuk kantoran kami memiliki kantoran lantai 3, yaitu lantai 1 itu adalah untuk ruang pegawai, kemudian lantai 2 itu adalah ruang guru dan untuk ruang kepala sekolah, dan lantai 3 itu adalah ruangan yang cukup luas kami gunakan untuk ruangan multimedia. Nah, kemudian di sana juga terdapat di lantai 3 yaitu ruangan untuk sidang, di mana sidang itu adalah sidang intern yang kami beri nama sidang internal. Nah, kemudian yang lain, spesifikasi yang lain, guru kami sampai saat ini mempunyai guru 80 orang. Jadi 80 orang itu ada guru negeri, jadi sebagian besar guru negeri, kemudian ada guru honorer, dan ada guru konversi untuk pemenuhan jam mengajar 24 jam. Nah, kemudian ada juga 1 orang guru kontrak. Nah, kemudian untuk pegawai sampai saat ini kami memiliki pegawai yaitu 1 kepala tata usaha adalah PNS. Nah, kemudian yang 14 orang yang lainnya itu masih adalah pegawai honor. Nah, kemudian yang lain tenaga security kami ada 2, sudah itu cleaning service ada 4, tukang kebun ada 2. Nah, kemudian untuk siswa, jumlah siswa sampai saat ini cukup membludak, yaitu kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9 semuanya ada 39 kelas, yaitu kelas 9 11 kelas, kelas 8 itu ada 14 kelas, kelas 7 14 kelas. Jadi seluruhnya 39 kelas dengan jumlah siswa seluruhnya adalah 1.546 orang. Itulah keadaan gedung, pegawai, guru, dan siswa yang kami kelola sampai saat ini. Menghadapi era globalisasi, pihak sekolah SMP Negeri 2 Kuta Utara telah mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk membangun gedung baru, guna menunjang proses belajar mengajar. Melalui rangkaian upacara ini dijadikan momentum tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai ide dan inovasi secara berkesinambungan. Untuk pembangunan SMP Negeri 2 Kuta Utara niki berdiri pada tahun 2011. Tepatnya yaitu SK pendirian dari Bapak Bupati tanggal 31 Mei 2011. Nah, pada saat pertama sekolah ini didirikan di atas areal yang cukup luas, yaitu 1 hektar kurang sedikit, pasnya di atas luas tanah 90 are. Itu luas lokasi. Pertama baru didirikan cuma ada gedung 1 saja, 1 unit. Kemudian pembangunan
oleh pemerintah Kabupaten Badung adalah setiap tahun. Di tahun pertama ada 1 gedung, kemudian tahun kedua cukup banyak, yaitu lagi 2 gedung. Untuk tahap kedua 1 gedung lagi, kemudian tahap ketiga 2 unit gedung belajar, kemudian ditambah dengan kantoran. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga, yaitu pembangunan aula, kemudian pembangunan parkir untuk tahun ketiga. Kemudian tahun terakhir adalah penataan halaman, yaitu pemappingan seluruh halaman sekolah, kemudian di samping pemappingan juga penataan kebun sekolah. Namun yang dari Pemkab Badung adalah penataan tentang pemappingan dan penataan halaman. Namun kami dengan komite hanya menambah untuk penambahan kebunnya, sehingga selesainya bersamaan antara penataan halaman dan penataan kebun ini bisa selesai secara bersamaan, sehingga bisalah kami melaksanakan upacara melapas seperti ini. Usai rampung pembangunan fisik, keluarga besar SMP Negeri 2 Kuta Utara menggelar upacara yadnya bertajuk Karya Pemelaspas, Pedudusan lan Mendam Pedagingan, yang puncak karya berlangsung pada Rahina Sanis Cara Umanis Watu Gunung 28 November 2015 bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. Untuk persiapan upacara melaspas, upacara ini, yaitu yang kami beri nama upacara melaspas, upacara mendam pedagingan, dan upacara pedudusan. Jadi persiapan upacara ini adalah sudah 2 minggu sebelumnya. Di mana persiapan upacara ini kami membentuk sebuah panitia untuk bisa menangani pelaksanaan upacara ini. Karena upacara ini adalah upacara yang cukup besar. Itu kami membentuk panitia, ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian tambah dengan seksi, kemudian yang lain kami membuat suatu duduanan acara, sehingga semua panitia nanti berpedoman kepada duduanan acara dalam pelaksanaan upacara tersebut. Dan kemudian 3 hari sebelumnya persiapan yang lebih mantap lagi. Jadi sebelum hari H, 3 hari sebelumnya itu sudah dilaksanakan upacara melapas, prasisto, daun mengalau, dan semuanya. Bangunan ini termasuk bangunan-bangunan yang terkait dengan pelaksanaan upacara seperti ini. Berbagai persiapan dilakukan keluarga besar SMP Negeri 2 Kuta Utara. Mereka berbagi tugas dimulai sejak 3 minggu sebelum puncak karya. Baik siswa laki-laki, perempuan maupun staf guru terlibat aktif mempersiapkan berbagai kebutuhan sarana upekara. Pada hari Purnama yang baru lalu, tanggal 26, kami melaksanakan upacara ngingsah, yaitu ngelinggihang Ido Betaro Manik Galih dan ngelinggihang Ido Betaro Rarayangon. Karena kepercayaan kita, Ido Betaro Rarayangon adalah sebagai pengantar pelaksanaan upacara ini. Kita mohon kepada kehadapan beliau supaya pelaksanaan upacara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Penataan kondisi fisik sekolah dilakukan, yang selanjutnya pihak sekolah melakukan koordinasi dengan komite sekolah bermaksud menggelar upacara yadnya
agar terwujud suasana harmonis di lingkungan SMP Negeri 2 Kuta Utara. Kami dari pengurus komite SMP Negeri 2 Kuta Utara sudah mengambil inisiatif dan memprogramkan sejak awal bersamaan dengan Bapak Kepala Sekolah dengan perangkat di dalamnya. Kami akan melaksanakan upacara apabila sudah bangunan fisik dan seluruhnya boleh dikata sudah rampung. Nah, pada saat yang baik ini dari awal kami bergandengan selalu mengadakan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah beserta staf pimpinan yang ada. Kita akan canangkan hari ini adalah upacara istilahnya mekarya, yaitu mekarya adanya keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan Buana Agung dan Buana Alit. Mudah-mudahan ke depan kami dari Komite SMP Negeri 2 Kuta Utara beserta perangkat sekolah termasuk siswa-siswa bisa melaksanakan tugas dan swadharma masing-masing. Segenap komponen SMP Negeri 2 Kuta Utara menyambut antusias digelarnya upacara ini, mengingat sekolah ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah ini berusaha mempersiapkan anak didiknya berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 2 Kuta Utara. Visi dan misi sekolah yang berupaya memajukan anak didiknya patut didukung semua pihak. Banyaknya siswa yang berminat menimba ilmu di SMP Negeri 2 Kuta Utara ini menjadi dasar pemikiran digelarnya upacara yadnya, agar suasana belajar mengajar berjalan lancar. Harapan kita mohon doa restu kepada semua pihak, baik dari undangan dinas, dari DPR, maupun dari undangan lainnya. Mohon doa dan restunya, semoga pelaksanaan upacara melapas menam pedagingan dan pendudusan puniki presida memargi antar tur becik nika dina kadi tetuak pinunas Hitiang nalar doa restu nunas ringido sangyang budiwasa benjang pungkur kitat kalau sampun ngomargiang upokaro sapuniki yadnyo sapuniki karyo sapuniki presida titiang sareng sami ngamangguhang kerahajang kerahayuan dikiring SMP Negeri 2 Kuta Utara. Rangkaian upacara ini juga digelar sebagai sarana menunjang aktivitas dan proses belajar mengajar. Selain itu, inovasi dan kreativitas sekolah ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Pancaran vibrasi positifnya diharapkan memberikan nuansa kesejukan dalam sanubari mereka, yang berguna bagi kelangsungan proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Harapan saya ke depan sebagai penunjang sekolah, membantu pengembangan sekolah, baik fisik maupun secara keseluruhan melalui orang tua murid. Kami siap selalu akan membangun sekolah ini menjadi sekolah favorit yang diharapkan ke depan dan bisa bersaing di kemudian hari. Setelah melewati beberapa rangkaian upacara, akhirnya digelar puncak karya yang digelar pada Rahina Sanis Cara Umanis Watu Gunung 28 November 2015. Selanjutnya, semua sarana upacara mengalami proses sakralisasi yang disebut upacara pemelaspas. Selain membersihkan bangunan suci dari segala kotoran duniawi, upacara pemelaspas ini bertujuan menyucikan dan memberi jiwa atau pengurip-urip terhadap sarana upacara agar secara spiritual bangunan fisik bertambah kokoh dan kuat. Untuk acara mangkin
tepatnya tanggal 28 November tahun 2015 ini bertepatan dengan Piodalan Sanghyang Haji Saraswati. Nah, dengan demikian pelaksanaan untuk hari H-nya ini atau puncak acaranya ini, satu, sebentar lagi adalah melaspas semua gedung dan melaspas semua bangunan suci. Agar bangunan nampak lebih bertaksu, mereka melaksanakan upacara mendem pedagingan. Saat upacara ini berlangsung, yang katurang mendem pedagingan adalah para pemangku dalem, pemangku desa lan puseh, pemangku Pura Tegal, kepala sekolah dan komite sekolah SMP Negeri 2 Kuta Utara. Sana mendam pedagingan mulai jebos sesampune Ido Prando munggah sampun koenter oleh Ido Prando sana boleh mendam pedagingan wantah para pemangku inggih punika pemangku dalem nalar pemangku desa pusah pemangku Tegal Pura Tegal nalar titiang kepala sekolah sarang komite boleh ini mendam pedagingan ring Padmo oleh jebos jadi kependam oleh jero mangku dalem sampun kentan siwasan mangku sami titiang kepala sekolah oleh Riki ring Candi Bentar Pura komite boleh mendam pedaging iki ring balai piasan. Para pemangku sami pelinggih titiang sarang kalih boleh Riki titiang boleh ring Candi Bentar Bapak Ketua Komite boleh ring balai piasan. Kesaksikan oleh para undangan para ulama sarang sami. Upacara mendem pedagingan ini intinya bertujuan untuk menyucikan bangunan suci, menjaga keseimbangan alam semesta, sekaligus menambah kokoh dan kuat bangunan, agar bangunan suci bertaksu dan berfungsi sebagai media sujud bakti kehadapan Sang Hyang Widiwasa, sesuai manifestasi beliau. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan upacara mendem pedagingan. Karena semua bangunan suci yang jumlahnya 5 buah bangunan suci pada tahun lalu belum dilaksanakan upacara pedagingan yang besar. Hanya masih sifatnya sementara menggunakan wangen dan uang kepeng. Namun sekarang sudah melaksanakan upacara mendam pedagingan yang kita dapat dari Ido Sang Suminggih, yaitu pedagingan yang terdiri dari Pancodatu yang sesungguhnya itulah yang merupakan pedagingan yang asli yang ditempatkan pada pelinggih masing-masing. Para undangan pun berkesempatan hadir sebagai wujud kepedulian atas digelarnya upacara ini. Harapannya, melalui upacara ini diberkati keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kerahyuan jagat sesuai konsep Trihita Karana. Undangan sane Presiden Roh Mangkin Siki Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Badung, kaping kalih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Badung, sekaligus beliau adalah yang berasal dari Desa Dalung. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Camat Kuta Utara. Yang keempat adalah Bapak Kepala UPT Distrik Pora
Kecamatan Kuta Utara. Selanjutnya undangan yang hadir adalah Ben Deso Adat Deso Dalung sampun kentan malih perbekal Desa Dalung, klien dinas klien adat Banjar Tegah. Wentan malih koordinator pengawas pendidikan saking Kabupaten Badung kesarangin oleh Wentan kalih pengawas komprehensif, pengawas sekolah. Aniko sane aturan titiang rawuh mriki nyaksiang minokadi upakara melaspas mendam pedagingan lan pedudusan. Rangkaian puncak karya ini diisi dengan berbagai kesenian sakral, diiringi alunan gamelan, dan diakhiri dengan persembahyangan bersama. Melalui sejumlah prosesi upacara ini, diharapkan segenap keluarga besar SMP Negeri 2 Kuta Utara mampu meningkatkan serada bakti kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Tentunya, rangkaian upacara ini dapat memberikan rasa tentram dan damai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar di lingkungan SMP Negeri 2 Kuta Utara.